terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang secur kurban pujian. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Para saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajarkan 3 hal pokok bagi kita semua umat yang percaya kepadanya, yakni tentang berdoa, sedekah, dan puasa. Yesus menekankan bahwa dalam melaksanakan semuanya itu motivasi menentukan hasil. Bahwa bila kita berdoa, memberi sedekah, berpuasa, bukan supaya mendapat pujian dari orang lain, atau bukan pula supaya kita dianggap dia sebagai orang yang dermawan, tetapi semuanya mengarah kepada satu tujuan, yakni untuk kemuliaan Allah dan keselamatan hidup kita. Karena itu Yesus mengatakan bahwa bila kamu melakukan sesuatu supaya mendapat pujian dari orang lain, maka kamu tidak akan menerima upah dari apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita dermakan kepada sesama yang lain. Demikian juga ketika kita menjalani kewajiban agama kita, hendaknya tujuannya supaya kita berakhirnya mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, yakni keselamatan Allah. Semuanya itu tergantung bagaimana motivasi ketika kita melaksanakan sesuatu yang menyertai setiap perbuatan, yang menyertai setiap tindakan, yang menyertai setiap karya dan pelayanan kita. Karena pada saat hari ini Yesus mengingatkan kita kembali supaya segala sesuatu yang kita lakukan dalam iman dan juga dalam kasih hendaknya mendekatkan kita dengan Tuhan dan berakhirnya membuat kehidupan kita berkenan dan layak di hadapan. Seringkali kita manusia memiliki tujuan ganda dalam melaksanakan sesuatu. Kerap kali orang melakukan sesuatu supaya dia dianggap sebagai orang yang telah melaksanakan kewajiban agama, memberikan derma atau sedekah supaya bisa dilihat sebagai orang dermawan, atau berdoa dengan khusyuk supaya orang menganggap kita sebagai orang yang sungguh-sungguh takwa kepada Tuhan, atau sebaliknya kita berpuasa supaya kita dianggap sebagai orang yang telah melaksanakan perintah Allah. Atau mari kita melihat dalam diri kita masing-masing, sejauh mana kita melakukan sesuatu, apakah
yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari kita menggunakan diri hadapan Tuhan supaya kita mengaku daripadanya atas segala kekurangan, dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menemukan orang yang berkerendah hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita di hidup yang kekal. Amin. Para hadirin, kita bersyukur kepada Tuhan bersama uskup kita, Bapak Uskup kita yang merayakan ulang tahun yang ke-47 Imamat Uskup dari belakang ini. Semoga Tuhan melimpahkan kepada Bapak Uskup kita rahmat kesehatan jiwa dan badan, sehingga beliau dapat melaksanakan tugas kepemimpinan dengan penuh cinta. Juga kita mohonkan belas kasih dan kerahiman Tuhan untuk Bapak Paulus Hendra yang meninggal 6 hari yang lalu. Semoga Tuhan melimpahkan belas kasih kepadanya, memperkenankan dia untuk boleh melanjutkan hidupnya yang baru dalam kemuliaan abadi di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih, Putra-Mu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi Roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan Dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi Sungai Yordan. Lalu Elisa mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat dari padamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai,
Elisa, "Bapakku, Bapakku, karena Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya lah jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung kepadamu. Kuatkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perkataan lidah. Kuatkanlah yang berharap kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah hatimu yang semua yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang telah kau perlihatkan kepada kami. Semoga sabdamu menjadi terang dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan pelayanan kami, agar seluruh kehidupan kami, perbuatan pelayanan kami senantiasa berkenan kepadamu. Jauhkanlah dari kami segala hal yang membuat kami semakin jauh daripadamu, terutama anugerah kepada kami terang Roh Kudus-Mu, sehingga seluruh kami menjadi pujian baik kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Serta ya Tuhan, seluruh kehidupan karya kerjaan kami sepanjang hari ini, tuntunlah setiap langkah kami, arahkan setiap hati pikiran kami, agar kami hanya boleh melakukan yang berkenan kepadamu. Lindungilah kami dari segala hal yang mengganggu dan membahayakan jiwa dan badan kami. Kami juga mohon penyertaan-Mu untuk semua keluarga kami dimanapun mereka berada, serta mereka dari kuasa Roh Kudus-Mu, dimuliakan dengan juga segala hal mereka jiwa badan, dan kami dengan kepada kami semua kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama gembala kami, Monsinyur Agus yang merayakan ulang tahun Presbyterian yang ke-7 pada hari ini. Sertalah uskup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, limpahkan kepadanya kesehatan jiwa dan badan, dan sertalah juga dalam melaksanakan tugas kegembalaannya di uskupan agung kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Karuniakan ya Tuhan kepada saudara-saudara kami rahmat kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Semoga Engkau menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, membebaskan dan menganugerahkan mereka kesehatan dan kesembuhan dari segala sakit dan penderitaan mereka. Dan kami juga mengulas kasih kerahiman-Mu untuk saudara-saudara kami yang sudah meninggal, khususnya Bapak Paulus Indra yang meninggal 6 hari yang lalu. Semoga Engkau memperkenankan dia untuk boleh melanjutkan hidupnya baru dalam persekutuan para kudus di surga, membuka pintu surga baginya dan menerima dia sebagai milik kesayangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kepadamu Tuhan kami persembahkan doa-doa kami, sekiranya Kau mendengar dan mengabulkan yang terang oleh Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Kristus sendiri jadi kurban yang utama, merelakan hidupnya bagi manusia. Ya
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini semakin menyadarkan kami akan pengorbanan Yesus Kristus Putramu demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Yesus diserahkan menanggung sengsara dengan rela dan mengambil roti, dan sambil ucap syukur yang memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan dengan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Agustinus Agus serta semua roh kami Bapa. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, khususnya juga semua terpelobatan kami masing-masing sudah meninggal, salah satu para penderma, Bapak Paulus Hendra yang meninggal 6 hari yang lalu, putra-putra Jansen hari kematian mereka peringati pada hari ini, Bruder Mikael Arthur karir dari Chicago, Bruder Reynoldus Anton dari Eropa Tengah, Pater Yosef Sarkani dari Hungaria, Pater Carlos Potbio dari Brasil Selatan, Bruder Vicie Mikael Nguyen dari Vietnam, Pater Matthews dari Belanda, Pater Stanislaus Desin dari Indonesia Timur, Bruder Alberto Poet dari Argentina Selatan, Pater George Laun dari Eropa Tengah, Pater Vincent Kwame Ousu dari Ghana,
Suster SSP, Suster Eponilda Bertel dari Brasel Utara, Suster Rosalia Tomokai dari Papua-Nugini, Suster Vincentia Antonina Isaro dari Filipina Utara, Suster Anadia Reis dari Brasel Utara, dan Suster Overitas Mariko Moria dari Jepang. Dan agar semua orang telah berpulang dalam kelahiranmu dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau berkenan dan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita telah menerima Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah, melalui pasal Allah kita pun berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu tinggal bersamamu Dan bersama roh Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagia setiap kita yang saat ini diundang oleh Tuhan untuk ambil bahagia dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami,
sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Orang takwa memberikan derma dengan murah hati, kebaikannya tetap selamanya, kekuatannya tiada bandingnya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas hadiran Putra-Mu dalam diri kami. Semoga sabdanya meresap dalam hati kami, dan kami laksanakan dengan penuh sukacita, sampai akhirnya kami Kau perkenankan mengalami sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan seperti sekalian seluruh hidup kita sepanjang hari ini juga seperti terdoakan dan dalam bimbingan penuh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkara kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semua yang di hatiku, Santa